sayur asem paketan harganya Rp4.000. Terus aku juga ada beli sawi ini harganya Rp2.000. Kemudian aku ada beli bawang merah harganya Rp6.000 dan itu enggak seperempat ya, kurang seperempat juga. Kemudian aku ada beli kentang harganya Rp5.000 dan aku beli labu, untuk labu harganya Rp2.000. Terus di sini juga aku ada beli tomat ini harganya Rp2.000 dikasih 4 buah. Terus ada juga wortel, untuk wortel ini Rp1.000 dan untuk cabai galak aku beli 3.000, kemudian cabai keriting 3.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini ya teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa share video lagi ya. Nah ini adalah lanjutan dari video yang kemarin ya teman-teman. Di video kemarin aku baru food prep dan belanja sayur mayur gitu ya, dan beberapa perbumbuan. Dan ini adalah lanjutannya. Ini adalah belanjaan aku dari pasar ya. Kan kemarin pas di tukang sayur yang dekat kontrakan itu nggak ada bawang putih gitu ya, jadi sebelumnya aku belum beli. Nah ini udah beli, alhamdulillah. Ini aku beli bawang putih seperapat, harganya itu 13.000. Perasaan sekarang agak naik ya. Tadinya aku tuh mau belinya 5.000 doang gitu ya, tapi ternyata pas aku lihat 5.000 tuh dikit banget. Ya udahlah, mendingan beli seperapat aja sekalian gitu ya, untuk 2 mingguan kurang lebih. Karena biasanya kalau untuk bawang putih itu tuh awet sih, 2 minggu juga bisa lebih gitu ya beli seperapat tuh. Aku juga kalau masak kebanyakan tuh lebih banyak pakai bawang merahnya ya dibandingkan dengan bawang putih. Palingan bawang putih mah setiap masak cuman pakai 1 siung doang gitu ya. Lebih ke banyak pakai bawang merah sih sebenarnya kalau setiap masak gitu. Kalau kalian gimana, sama juga nggak sih kayak aku lebih banyakan pakai bawang merah dibandingkan bawang putih? Karena ada juga ya yang lebih banyak bawang putihnya daripada bawang merahnya. Balik lagi ke seleranya masing-masing. Oke lanjut, sekarang di sini aku tuh mau bikin bumbu ungkep untuk ngungkep ayam. Karena aku juga seperti biasa ada beli ayam ya, dan akhir-akhir ini tuh aku lebih sering bikin bumbu ungkep sendiri dibandingkan dengan pakai bumbu yang racik gitu. Kenapa? Karena kayak lebih hemat aja sih. Tapi tergantung juga ya, kalau misalkan lagi mager ya udah nggak apa-apa, yang praktis aja gitu. Tapi di sini tuh memang lagi rajin banget, terus ya ada sedikit pertimbangan gitulah ya. Yang terpenting lagi rajin aja sih, jadi ya udah aku mau ngulek sendiri aja ini untuk ngungkep ayamnya. Untuk bumbu ungkep ayam biasanya aku tuh pakai bawang merah, bawang putih, terus kemudian aku pakaiin juga kemiri, lanjut ada juga aku pakaiin kunyit, terus kemudian aku pakaiin juga ketumbar bubuk. Karena di sini tuh aku nggak ada ketumbar yang bijian gitu ya teman-teman, jadi aku pakainya ketumbar bubuk. Jarang banget juga aku stok ketumbar kayak gitu-gitu, jarang banget. Jadi ya udah, kalau untuk ketumbar sama ininya aku tuh pakai yang apa sih, sasetan gitu loh. Gak lupa juga aku tuh tambahin tomat karena memang pecinta tomat banget ya. Tapi ya sedikit aja sih. Kalau kalian ada yang sama juga nggak sih kayak aku gini, kalau misalkan bikin bumbu ungkep tuh ditambahin juga dengan tomat. Gak lupa juga ditambahin dengan sereh ya. Alhamdulillah ini sereh yang waktu itu aku bawa dari Cibubur dari kakak aku tuh masih, alhamdulillah masih sangat seger banget ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Dan ngomong-ngomong, ini penyedap aku tuh juga udah mau habis ya. Kalau garam masih aman, tapi ini untuk penyedap udah, aduh, lihat, kalian bisa lihat sendiri ya, udah hampir kosong banget. Dan aku tuh belum belanja bulanan. Sebenarnya kemarin tuh aku udah mau belanja gitu ya, ternyata hujan, jadinya belum belanja juga teman-teman. Dan stok di perdapuran tuh sudah corengcang banget lah, tinggal sisa-sisa kehidupan pokoknya mah. Oke lanjut, sekarang nih alhamdulillah ya kita pakai mode sat-sat aja teman-teman. Setelah selesai aku ngulek ini si perbumbuannya, aku mau tumis dulu. Kalau kalian ngungkep ayam sama nggak sih kayak gini, ditumis dulu juga atau kalian mah langsung cemplungin aja dicampurin sama si ayamnya? Nggak tahu ya, keseringan aku tuh memang kayak gini teman-teman. Aku tuh pasti tumis dulu ini si bumbunya. Padahal kalau misalkan nggak ditumis dulu pun kayaknya nggak apa-apa kali ya, kan soalnya nanti dari si ayamnya juga mengeluarkan minyak gitu ya. Tapi kalau aku gitu ya, biar si bumbunya tuh nggak bau langu aja sih.
Nah ini untuk si ayamnya ya, aku tuh beli ayam setengahnya, setengah apa sih ya, setengah kilo apa setengah apa setengah badan gitu ya. Nah itu harganya Rp20.000. Untuk perayaman kayak gini emang keseringannya aku tuh diungkep ya, kalian mungkin yang udah mengikuti video aku dari lama, aku tuh untuk ayam memang keseringannya diungkep aja untuk dibikin ayam goreng gitu. Jarang banget sih aku ngolah ayam dibikin rupa-rupa gitu ya, pernah cuman jarang. Oke lanjut, sambil nungguin ini si ungkep ayamnya tuh mateng gitu ya, sampai airnya tuh susut, aku mau bikin bumbu untuk memarinasi ikan. Sama aku juga ulek sendiri ya, ini untuk bumbu memarinasi ikannya. Di sini untuk bumbunya sendiri aku tuh pakein bawang putih, terus kemudian kunyit, aku pakein jahe juga, dan aku pakein dengan apa namanya tadi ya, lupa deh. Nah ini loh, oh iya ketumbar ya teman-teman. Kenapa sih aku tuh kalau mau nyebut ketumbar tuh kayak suka lupa gitu loh, aneh deh. Nah ini kenapa aku pakai kunyit bubuk, karena kunyit di kulkas aku tuh udah habis ya, ternyata aku tuh lupa banget mau beli. Jadi ya udah, ini masih ada sih sisa-sisa dari kunyit bubuk, jadi udah aku pakai kunyit bubuk aja. Nah kemudian ini aku tuh untuk beli ikannya, aku beli ikan nila setengah kilo, harganya tuh 20.000, nggak setengah kilo deh, 6 ons ya, 20.000. Terus ada ikan apa ya, ini kecil-kecil aku nggak tahu juga namanya ikan apa, dan aku tadi juga nggak nanya gitu ya pas beli. Nah ini sama juga setengah kilo, harganya itu Rp15.000. Di sini aku juga tambahin cuka, cuman nggak ke record ya teman-teman. Aku tuh biasanya pakein cuka sih kalau untuk perikanan, karena aku memang nggak stok jeruk gitu ya. Untuk kalian aku pernah lihat juga ya, ada yang dipakein jeruk gitu-gitu ya, sama jeruk nipis gitu. Tapi aku tuh memang jarang stok jeruk ya, makanya aku tuh pakainya cuka gitu untuk perikanan seperti ini. Kalau menurut kalian sama nggak sih penggunaan jeruk sama cuka? Kayaknya sama-sama aja kali ya. Sebenarnya kalau nggak dipakein kayaknya juga nggak apa-apa sih, soalnya kan ini juga kita udah pakein kunyit dan perbumbuan dapur gitu ya, untuk menghilangkan amisnya. Oke, alhamdulillah ini untuk ikannya sudah selesai aku marinasi ya, tinggal aku diamkan aja. Terus di sini aku juga ada beli nugget. Udah lama banget aku tuh nggak pernah beli nugget, lama banget asli deh. Nah ini aku mau beli karena memang kangen aja gitu ya. Almaira juga udah lama banget gak makan ini. Terus kemudian ada anak tetangga juga yang makan, jadi Almaira kayaknya pengen. Jadi ya udah, kali ini aku beli nugget juga. Ini segini harganya tuh 20.000 ya. Dulu enggak dulu juga sih, maksudnya beberapa waktu lalu gitu ya, pas terakhir kali aku beli harganya itu masih 15.000, sekarang udah 20.000 aja ini nuggetnya. Ya kalau beli memang seperti ini ya teman-teman, kecuali kalau kita bikin sendiri maka akan jauh lebih hemat gitu ya, dan akan jauh lebih banyak juga sih kalau kita bikin sendiri ya. Tapi aku memang belum pernah juga sih bikin nugget sendiri. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan aku bisa ya bikin nugget sendiri. Lanjut, aku mau potong-potong juga ini si tempenya. Untuk tempe kali ini aku mau goreng biasa aja, aku bumbuin sama kaldu bubuk dan juga garam, udah gitu tok gitu ya teman-teman. Gak mau aku bikin yang lain-lain lah, lagi bosan juga sih kayaknya ayah Alma tuh gitu ya. Pas kemarin aku bikin apa orek kayak gitu-gitu, dia kayak kurang ini, jadi ya udah aku goreng aja lah, lebih apa ya, lebih laku gitu ya. Lebih laku, lebih kemakan, kayak lebih semangat aja mereka makannya gitu ya. Udah jadinya mendingan digoreng aja lah. Kalian juga pasti sama kan, kalau kita ngelihat suami makan lahap tuh kayak seneng banget gitu ya, dan kita juga makin semangat untuk masaknya. Beda lagi kalau kita udah capek-capek masak tapi mereka kayak males-malesan gitu ya, kitanya juga jadi malas ya nggak sih. Untuk meal plan aku di minggu ini juga aku udah membuatnya ya teman-teman, dan aku juga akan sebutkan, barangkali ada kalian yang mungkin mendapatkan referensi gitu ya dari apa yang aku bikin ini. Tapi aku juga nggak yakin ya, karena memang masakan aku juga itu-itu terus gitu ya, dan juga nggak aneh sih. Tapi nggak apa-apa, karena di beberapa waktu lalu ada salah satu bunda juga yang selalu minta meal plan-nya gitu ya. Jadi ya udah, setiap video insya Allah aku akan turutin gitu ya. Untuk di hari pertama aku tuh mau bikin ini sayur asem ya, sayur asem, kemudian ikan asin, dan aku juga mau bikin tempe goreng dan bikin sambal. Di hari yang kedua aku mau bikin ikan goreng, terus sambal kecap, dan juga tumis labu. Di hari yang ketiga insya Allah aku mau goreng ikan juga, terus kemudian sambal kecap lagi, dan juga tumis sawi. Ini tuh biasanya untuk 2 kali makan gitu ya. Dan untuk makan di sore hari kadang mah random aja sih, kadang mau tempenya aja misalkan, atau mau goreng ikannya doang gitu ya. Yang penting ada sambal mah aman sih, atau goreng nugget doang gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya kalau rata-rata gitu ya, aku kalau masak tuh memang untuk 2 kali makan. Dan kayak misalkan di sore harinya itu ya terserah gitu, kayak mau makan mie ya mie, makan telur doang ya telur,
telur gitu ya. Yang penting sambal harus selalu ada ya. Selanjutnya di hari yang keempat aku bikin sayur sop, terus ayam goreng dan juga sambal ya. Sambal mah pokoknya nggak pernah ketinggalan teman-teman. Selanjutnya di hari Jumat aku mau bikin kentang balado, terus ada ikan goreng juga ya. Dan di hari yang terakhir di hari Sabtu aku mau bikin ayam goreng, terus sayur sop lagi dan sambal insya Allah. Di hari Minggu paginya mah kalau masih ada sisa ya dimasak lagi gitu ya, sisa yang ada ya. Kalau nggak ada ya udah nanti kita masak apa aja gitu yang ada gitu sih teman-teman. Pokoknya aku tuh nggak ribet juga sih ya. Dan aku kalau misalkan bikin meal plan terus kemudian gak terlaksana, atau misalkan rencananya A gak taunya bikinnya B gitu ya, nggak masalah sih. Aku mah nggak bikin ribet gitu ya, nggak dibikin ribet. Yang penting tuh aku udah bikin rencana dengan matang gitu ya, dan stoknya juga ada. Entah nanti misalkan dimasak yang lain pun nggak masalah gitu ya, yang penting jangan sampai kebuang gitu aja sih. Dan sayang aja gitu ya kalau misalkan kita udah food prep tapi ternyata malah kebuang, mubazir, itu sayang banget ya. Niatnya mau hemat malah jadi boros, ya nggak sih? Gak berasa juga ini video aku ternyata udah mau selesai ya teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk kalian semuanya yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang pandai bersyukur. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia dan menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Sampai bertemu di videoku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.